Nah, kalau kita cek listrik yang sejauh ini ya, sejauh ini diproduksi dari bioenergi, dalam hal ini biomas ya, itu kita lihat di grafik ini trennya dari tahun ke tahun ada mengalami peningkatan ya. Di tahun 2020 ini data dari IRENA ini itu sekitar 11.555 gigawatt hour listrik ya versinya. Jadi kategorinya ada beberapa, ada 3 di sini ya kalau kita lihat. Ada solid biofuel, ada renewable municipal ini sampah, dan kemudian ada biogas. Jadi ada perbedaan warna di situ ya, bisa dilihat sumbernya atau pemanfaatan konversinya dari ini. Nah, bagaimana dengan potensi biomas di Papua Barat? Data ini saya ambil dari sumber data ESDM. Nah, ini kalau kita lihat, ini untuk Papua Barat, bisa dicek di situ ya, di apa tabelnya itu di sini. Ini saya screenshot saja untuk menampilkan ya. Di situ ada cangkang, ada fiber, ada tankos, pelepah dan sebagainya. Nah, totalnya kalau dikonversi ke elektrik ya, itu sekitar biar ada main-main robek. Mohon maaf Pak Bagus, suaranya apa boleh di mute? Ya, terima kasih Pak. Ya, saya lanjutkan. Potensi untuk Papua Barat ya, bisa dilihat ini ada banyak jenisnya ya. Nanti silahkan dicek. Di Papua Barat kan nggak ada perkebunan karet ya dan perkebunan tebu. Jadi di sini ada, ini kosong ini. Apa ini? Bagase ini, kemudian ada limbah kayu karet kan kosong ya, karena memang di Papua Barat kan setahu saya nggak ada perkebunan karet ya, dan juga tebu. Tapi kelapa, kemudian kelapa sawit, kemudian persawahan, pertanian itu ada ya. Nah, ini konversi-konversi yang dibuat oleh ESDM. Totalnya adalah sekitar 106,15 megawatt elektrik kalau dikonversi itu. Nah, saya yakin ini masih banyak lagi ya potensi yang lain yang mungkin belum ada studi terkait dengan itu. Contohnya misalnya limbah sagu ya. Papua Barat di Sorong Selatan kan ada pabrik ya, pabrik sagu. Itu pasti ada limbahnya kan. Nah, itu bisa juga dikonversi ke biomas. Tapi sejauh ini belum ada penelitian. Ya, mudah-mudahan dan dengan kawan-kawan saya bisa lakukan penelitian terkait dengan itu ya, kira-kira potensinya berapa. Nah, untuk Jawa Tengah, kita lihat, wah ini Jawa Tengah lebih besar lagi ya dibanding Papua Barat. Ya sekali lagi ini data dari ESDM yang ada ya, dari hasil penelitian yang sudah ada. Kalau kita lihat di Jawa Tengah, teman-teman di Jogja bisa lihat datanya ini sangat besar ya, sekitar totalnya di situ 1.893 megawatt elektrik atau sekitar 1,9 atau 1,8 gigawatt ya. Jadi besar sekali potensinya. Nah, potensi itu dari mana saja? Nah, kita bisa lihat juga ya di situ ya, apa saja yang dihitung oleh SDM masuk. Misalnya situ ada bagase, itu adalah limbah tebu, kemudian daun pucuk tebu, tempurung kelapa, serabut kelapa, limbah kayu karet, ada sekam, jerami, dan macam-macam ya. Itu semua kalau dikonversi itu kira-kira potensinya sebesar 1,89 gigawatt elektrik. Di teman-teman yang ada di Jogja bisa ya lebih tahu lah ya potensinya seperti apa, dan ini kalau dikembangkan saya rasa sangat besar ininya untuk berkontribusi dalam bauran energi nasional.
dari potensi-potensi yang ada ini, bagaimana kita masuk, bagaimana proses konversinya, supaya energi yang ada, yang tadinya disimpan oleh tanaman dan sebagainya, bahan baku biomas ini, bagaimana energinya itu bisa diekstrak, bisa didapatkan ke dalam bentuk energi yang lain. Dalam hal ini fokus kita tentunya ke dalam bentuk energi listrik, ya. Nah, kita lihat di sini konversi biomas itu umumnya itu menjadi dua, ya. Energi dalam bentuk panas dan listrik. Sebenarnya ada satu lagi, ya. Bentuknya bahan bakar, ya. Tapi dalam hal ini di sini kita tidak bahas. Biofuel, yang biodiesel dan bioetanol dan sebagainya itu masuk ke situ. Tapi itu kita tidak bahas, kita fokus di bagian ini, bagaimana konversi biomas itu menjadi listrik. Nah, kalau kita perhatikan, di sini ada prosesnya, ya. Jadi bahan bakunya itu, katakan misalnya bambu, kayu-kayuan dan sebagainya, itu prosesnya itu di-chipping, dipotong kecil-kecil. Itu namanya chipping, ya. Pakai alat namanya chipper pastinya. Itu dipotong kecil-kecil, dan tentu nanti lewat proses, di situ ada prosesnya, ya. Dia jadinya wood chip. Ada wood chip itu, kemudian bisa juga dibentuk jadi pellet, ya. Atau kemudian bentuknya briquette lewat proses itu, torrefaksi plus briquetting. Nah, itu yang dilakukan, ya. Dan kemudian dari olahan pertama ini, ya, baru kemudian nanti masuk lewat proses teknologinya apa nih untuk jadi yang kita harapkan dalam hal ini jadi listrik atau jadi panas, ya. Jadi enggak kayu bulat-bulat dimasukin begitu, ya, tidak. Tapi diproses dulu. Dan tentu prosesnya ini melibatkan energi juga, ya. Jadi ini butuh energi untuk proses kayu gelondongan, katakan, ya, atau bambu, itu diproses, dipotong-potong jadi ukuran yang kecil, atau bahkan diproses jadi pellet, ya. Nah, kemudian dari produk ini baru kemudian diinputkan masuk ke dalam mesinnya. Dalam hal ini bisa saja melalui 3 teknologi, ya. Ada yang namanya teknologi combustion. Combustion ini pembakaran. Kemudian ada namanya melalui proses gasification. Nah, gasification ini nanti bahan baku biomas itu diambil gasnya, ya. Jadi nanti menghasilkan gas. Nah, gasnya ini yang nanti dipakai untuk menggerakkan turbin. Nah, kemudian ada yang ketiga, teknologinya co-firing. Ini juga menarik dan ini bahkan sudah dituangkan dalam peraturan pemerintah untuk digalakkan di seluruh Indonesia. Nah, aplikasi dari proses mengubah biomas jadi listrik itu bisa diaplikasikan untuk ukuran yang bermacam-macam, ya. Ada yang ukurannya kecil dan ada yang ukurannya besar. Jadi tergantung, ya, ininya. Jadi bisa untuk genset, kemudian bisa untuk yang besar-besar, ya, pakai boiler dan sebagainya. Bisa untuk kalau untuk skala rumah tangga, ya, tentunya minimal kompor, ya. Itu kan untuk dapatkan panasnya, kan. Nah, seperti itu. Kalau untuk jadi listrik, ya, tentu masuk ke generator yang digerakkan oleh turbin tentunya. Nah, ini yang bisa kita lihat, dan ini sumber saya ambil dari jurnal riset industri hasil hutan tahun 2010. Nah, kita akan melihat bagian per bagian dari proses konversi ini, ya. Jadi bagaimana combustion itu, kemudian bagaimana gasification, dan bagaimana co-firing itu dikerjakan sehingga mengubah energi yang tersimpan dalam bahan baku biomas itu menjadi energi yang kita harapkan, dalam hal ini listrik. Nah, yang pertama kita akan lihat adalah combustion atau pembakaran. Di sini ada ilustrasi, ya, gambar ilustrasi.
kira-kira bagaimana lewat proses combustion itu bahan baku biomas itu diproses untuk menghasilkan listrik. Nah, kalau dilihat di gambar sini, ini adalah bahan bakunya. Tentu ini bahan baku yang sudah di chipping tadi ya, sudah dipotong halus-halus atau bahkan mungkin bentuknya pelet dalam bentuk seperti itu. Jadi bukan bahan baku yang gelondongan begitu, tidak bisa ya. Jadi sudah diproses, kemudian nanti lewat konveyornya itu naik, dimasukkan ke dalam ruang bakarnya ya. Nah, ruang bakar. Di sini dalam ruang bakar heat exchanger atau penukar panasnya untuk nanti bagaimana air itu diubah jadi uap. Jadi sebenarnya konsepnya ya mirip-mirip PLTU begitu. Kalau belajar di mata kuliah dasar konversi energi atau pembangkit energi ya, dijelaskan bagaimana prosesnya. Jadi ini prosesnya ada di dalam sini ada apa ini? High pressure boiler ya. Jadi air dipanaskan lewat di sini ya. Jadi air yang panas dan air yang dingin, kemudian yang panas ini kemudian dialirkan ke turbinnya ya. Ini ada turbinnya, kemudian turbinnya memutar generator. Nah, dari yang panas ini yang keluar ini kemudian bisa dimanfaatkan. Jadi kalau di Eropa itu mereka manfaatkan untuk district heating namanya. Jadi untuk memanaskan kalau apalagi di musim panas, di musim dingin ya, sorry. Di musim dingin kan rumah-rumah atau bangunan kan butuh pemanas ruangan. Jadi pemanasnya itu bisa memanfaatkan buangan dari boiler ini yang sudah melewati turbin. Kemudian karena dia kan suhunya masih panas kan, nah sambil dilewatkan ke rumah-rumah atau gedung, ini lewat penukar panas juga nantinya, baru kemudian masuk lagi ke dalam siklusnya. Jadi seperti itu. Jadi ini sekaligus proses pendinginan ya, lewat district heating. Jadi masyarakat masih mendapatkan manfaat energinya dalam bentuk panas, ya, dan kemudian masuk kembali ke dalam siklusnya. Nah, ini gambaran ya, bagaimana proses pembakaran itu bekerja. Nah, ada beberapa poin di sini ya yang saya tampilkan. Jadi di sini pembakarannya itu suhunya kisaran 800 sampai 1000 derajat Celcius. Kemudian biomas yang masuk itu ya diharapkan yang kadar airnya sudah rendah begitu ya, paling tidak itu sekitar 50%. Jadi diharapkan lebih bagus kalau dia kurang dari 50%. Nah, kemudian pembangkit ini itu bisa menghasilkan listrik itu kisaran 20 sampai 50 megawatt elektrik. Jadi kalau unit-unit yang ada sekarang itu bahkan ada yang sampai 80 megawatt elektrik pembangkit yang menggunakan bahan bakar biomas begitu. Ya. Nah, efisiensinya juga bervariasi ya. Yang belakangan efisiensinya sudah mencapai sekitar 40% ya. Jadi sudah setara dengan mesin-mesin diesel paling tidak ya, untuk konversi energinya. Ada yang mau ditanyakan di sini terkait combustion? Jadi prosesnya bahan biomas ini dibakar ya, dibakar kemudian tentu menghasilkan panas, panasnya itu memanaskan boiler, kemudian mengubah air menjadi uap ya untuk menggerakkan turbin. Gitu. Jadi nanti yang keluar dari turbin kan masih panas ini, uapnya kan diubah, didinginkan salah satunya lewat proses district heating gitu. Bisa seperti itu, bisa pakai tungku untuk dinginkan ya, bisa juga begitu. Jadi macam-macam. Kalau di Eropa mereka manfaatkan untuk pemanasan seperti itu ya. Ada pertanyaan di sini? Tidak ada? Saya lanjut ya. Nah, bagaimana dengan gasification?